Assalamualaikum. Saya Anggi dari MIPA 1 akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kenangan yang gemilang. 1. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Menurut seorang pendata Tiongkok dari dinasti Tang, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, pada abad ke-7 muncullah sejumlah berita tertulis yang menginformasikan adanya kerajaan Buddha dan perkasa bernama Sriwijaya dari prasasti yang ditemukan di Sumatera dan Bangka pada tahun 682. 2. Pusat Kerajaan Sriwijaya. Menurut Persisin, kedudukan bukit yang bertaki 605 Saka atau 683 Masehi, Kedaulatan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepi sungai. 3. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mempunyai wilayah kekuasaan yang hampir menyeluruh sampai Asia Tenggara, di antaranya adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malai, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, dan juga Filipina. Kerajaan yang berbaris di pesisir ini terkenal dengan armada maritimnya yang kuat, sampai disegani oleh lawan-lawannya. Dengan kekuasaan tersebut, maka langkah untuk memperluas kekuasaan berjalan sangat besar. 4. Peta daerah maritim dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya seperti gambar tersebut. 5. Masa Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai ke puncak kejayaan pada masa kekuasaan Dapunta Wang Srijayanaga. Ia terkenal sangat pandai dalam meramu teknik perang dan juga peduli terhadap rakyatnya. Selama daya pula yang Srijanagaya memerintah, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh wilayah kerajaan yang meliputi hampir seluruh Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya saat itu bahkan terkenal dengan armada laut paling kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam sebuah prasasti disebut bahwa Dapunja Srijayanaga melakukan ekspansi selama 8 tahun dengan 20.000 pasukan. Tujuan dari ini untuk mempertahankan daerah kerajaan dan berhasil membuat Sriwijaya menjadi 6. Bidang ekonomi. Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian presisi di mana pendapat diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dagangannya. Rata-rata penduduk Kerajaan Sriwijaya bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang. Saat itu Sriwijaya adalah salah satu jalur emas pedagang Eropa dan Asia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan melalui ekspor impor sangat mudah dilakukan di sana. Bahwa banyak dari para pedagang India dan Cina menggunakan Sriwijaya sebagai gudang penitipan barang yang diberi dari daerah Jawa dan Semenanjung Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya memiliki dari hasil bumi yang beragam mulai dari kapus saul, kapus barus, cengkeh, kayu, cendana, kayu harayu, pala, gemi, kapaliwe, dan masih banyak lagi. 7. Bidang keagamaan. Budaya Sriwijaya adalah kebudayaan yang dipengaruhi agama Buddha, sehingga pada pusat pemerintahannya sering sekali diadakan acara persembahan kepada Buddha untuk meminta kemakmuran. Dalam Kerajaan Sriwijaya sangat menghormati keragaman makhluk hidup serta peradilan yang tegak. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman meskipun penjabat kerajaan. 8. Bidang politik. Sriwijaya bukan sekadar kerajaan seluas artinya hanya menguasai salah satu pulau selain kerajaan antara Nusa dan artinya menguasai beberapa pulau. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. 1. Faktor politik. Kedudukan Sriwijaya semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar dan
juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan seperti Kerajaan Siam di sebelah utara. Kerajaan Siam memperluas wilayah kekuasaan ke arah selatan dengan menguasai daerah-daerah di semenanjung Malaya termasuk Tanah Genting. Jatuhnya Tanah Gentang ke dalam kekuasaan Kerajaan Siam mengakibatkan kegiatan pelayanan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. Dari arah timur, Kerajaan Sriwijaya terdesak oleh perkembangan Kerajaan Singhakari yang pada saat itu dipemerintah oleh Raja Kangsakerta. Kerajaan Singhakari yang bercita-cita menguasai seluruh wilayah Nusantara mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang dikenal dengan istilah ekspedisi Pala Malayu. Dalam ekspedisi ini, Kerajaan Singhakari mengandalkan kedudukan terhadap Kerajaan Melayu, Paha dan Kalimantan sehingga mengakibatkan kedudukan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. 2. Faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategi yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya telah jatuh ke dalam kekuasaan dari raja-raja sekitarnya. Akibatnya, para pedagang yang melakukan penyembangan ke Tanah Genting atau yang melakukan kegiatan sampai ke daerah Melayu sudah dikuasai Kerajaan Singhakari, tidak lagi melewati wilayah Kerajaan Sriwijaya. Keadaan ini semakin mengurangi sumber pendapatan Kerajaan Sriwijaya. Dengan faktor politis dan ekonomi itu, maka sejak akhir abad ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya semakin kecil dan wilayah terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah akhirnya dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit. Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangbihari, prasasti Kota Kapur, prasasti Balas Basemah. Sekian penjelasan tentang Kerajaan Sriwijaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.